Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rijam Atsani, NIM 61201021008615. Dosen Bapak Wisnu Satoto Sudarto, SHMM. Mata kuliah Ekonomi Mikro. Dalam presentasi kali ini, kita akan bahas mengenai pola kegiatan perekonomian. Uang perdagangan dan spesialisasi. Uang merupakan alat tukar yang diterima secara umum untuk mendapatkan barang dan jasa. Tujuan uang dalam sistem ekonomi yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa dan mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa atas dasar kesepakatan dan bukan pemaksaan. Dua keinginan yang saling bersesuaian, double concedence of wants, terjadi dalam perekonomian subsistem yang masih primitif, yakni perdagangan dilakukan secara barter atau perdagangan secara pertukaran. Dalam cara ini akan menghambat perdagangan karena mengharuskan dalam wujud di mana seseorang ingin menukar barang yang diproduksinya dengan suatu barang yang lain. Seorang lain memproduksikan barang yang diinginkan orang yang pertama dan bersedia menukarkan barang tersebut dengan yang dihasilkan oleh orang yang pertama, karena perdagangan secara barter tidak dapat dilaksanakan seluas seperti perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian modern, yang menggunakan uang sebagai alat perantara dalam tukar-menukar. Spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian uang. Spesialisasi mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Spesialisasi mempertinggi efisiensi memproduksi. Spesialisasi mendorong teknologi memproduksi. Sifat pelaku kegiatan ekonomi rumah tangga sebagai penyedia faktor-faktor produksi dan konsumen dari barang dan jasa. Perusahaan berfungsi sebagai produsen barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan lain. Pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan produsen barang yang tidak dapat dihasilkan pihak swasta atau perusahaan. Pasar dalam sehari-hari adalah tempat para pembeli dan para penjual sering tawar-menawar untuk menentukan harga. Pasar dalam teori ekonomi adalah tempat terjadinya kesepakatan atau interaksi jual-beli. Pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha, pembeli faktor-faktor produksi, mengadakan interaksi dan pemilik faktor produksi untuk menentukan harga, pendapatan, dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk jumlah dan harga barang, jasa yang diperjualbelikan. Kebaikan mekanisme pasar. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Pasar mengadakan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelemahan mekanisme pasar. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli di mekanisme pasar, tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Peranan pemerintah untuk memperbaiki kelemahan sistem mekanisme pasar, membuat peraturan-peraturan, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter,
melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. B. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Di Indonesia, kegiatan ekonomi melibatkan juga pelaku dan pengatur ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut ini. 1. Pelaku kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang coba kita perhatikan sekitar tempat tinggal kita. Pasti banyak terlihat kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga seperti menghasilkan barang-barang kerajinan, berjualan, dan mengonsumsi barang untuk pemenuhan kebutuhan. Perhatikan gambar berikut. Usaha ekonomi Indonesia meliputi usaha swasta, koperasi, dan BUMN. Demikian juga kita bisa melihat banyak perusahaan besar seperti pabrik susu, pabrik tekstil, pakaian jadi, pabrik radio, pabrik kendaraan, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut selain memproduksi, juga mengonsumsi bahan-bahan baku, bahan penolong, dan menggunakan tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan besar ini biasanya merupakan gabungan dari kelompok orang pemilik modal, baik yang dilakukan oleh rumah tangga, keluarga, maupun yang dilakukan oleh kelompok orang sebagai pelaku kegiatan ekonomi dikenakan dengan badan usaha swasta. Kita juga bisa melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi, seperti koperasi unit desa atau KUD, koperasi angkutan, koperasi nelayan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, koperasi merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang sangat membantu masyarakat. Selain badan usaha swasta dan koperasi, pemerintah juga tinggal diam dalam masalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN ini secara langsung aktif dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan pelayanan. Sebagai contoh, perusahaan umum, PT KAI, Perum Pegadaian, PT PLN, Perum Perumnas, Perum Peruri, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia adalah A. Usaha swasta, B. Koperasi, dan C. Badan usaha milik negara atau BUMN. 2. Pengaturan kegiatan ekonomi. Yang disebut sebagai pengatur ekonomi di Indonesia adalah pemerintah dengan perannya sebagai pengatur ekonomi. Selain melakukan kegiatan ekonomi secara langsung melalui BUMN, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya mengatur perekonomian secara umum. Adapun peranan pemerintah sebagai pengatur ekonomi antara lain: A. Menjamin pemenuhan kebutuhan vital bagi masyarakat, contohnya dengan BUMN yang menghasilkan bahan bakar, listrik, jasa angkutan, dan sebagainya. B. Menjamin pemerataan distribusi bahan pokok, contohnya adanya badan logistik atau bulog. Menstabilkan harga, contohnya mengadakan operasi pasar atau mengadakan larangan kenaikan harga. D. Mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, contohnya mengadakan proteksi, perlindungan terhadap produksi tertentu dengan larangan impor atau pembatasan impor. E. Memperluas lapangan kerja, contohnya mendorong perkembangan industri yang banyak menyerap tenaga kerja. F. Mendorong adanya kerjasama antara BUMN, usaha swasta, dan koperasi melalui Kamar Dagang dan Industri atau bisa disebut dengan Kadin. C. Sirkulasi aliran pendapatan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi mengenai corak kegiatan ekonomi yang wujud dalam suatu perekonomian, ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan.
Diagram itu memberi gambaran tentang aliran-aliran. 1. Faktor-faktor produksi. 2. Pendapatan. 3. Barang-barang dan jasa-jasa. 4. Pengeluaran antara sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. 1. Jenis-jenis aliran wujud. Kalau dimisalkan pemerintah tidak melakukan kegiatan ekonomi dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, maka aliran faktor produksi, pendapatan, barang, dan pengeluaran dalam suatu perekonomian dapat digambarkan. Perekonomian dibedakan dalam dua sektor, sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha, dan pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Penawaran dan penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan mewujudkan dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang. Telah diterangkan bahwa kegiatan para pengusaha memproduksi barang dan jasa bukanlah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Aliran yang pertama adalah pengeluaran konsumsi, yaitu pembelanjaan masyarakat dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan, yang disebut juga sebagai aliran bentuk uang. Aliran lainnya adalah aliran barang, yaitu aliran barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Kedua, sirkulasi aliran, pendapatan dan ekonomi pasar. Interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dalam dua jenis kegiatan berikut. Menentukan jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menentukan bagaimana faktor-faktor produksi dialokasikan ke berbagai kegiatan produksi. Pasar barang dan pasar faktor. Pasar di mana para pembeli dan para penjual melakukan interaksi dan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan penjual dari satu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Interaksi tersebut akan menentukan jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi, tingkat harga dari masing-masing barang tersebut, tingkat produksi masing-masing barang tersebut. Keterangan-keterangan di atas memberikan petunjuk kepada para produsen tentang corak kegiatan produksi yang harus mereka lakukan. Dalam teori ekonomi, ini berarti melakukan usaha untuk meminimumkan biaya dan memaksimalkan produksi. Dalam mempertimbangkan hal ini, para produsen harus memikirkan berapakah modal yang sebaiknya digunakan, berapakah dan bagaimanakah susunan tenaga kerja yang sebaiknya digunakan, berapakah dan bagaimanakah jenis tanah yang diperlukan, tenaga ahli dan tenaga manajemen yang bagaimanakah yang diperlukan. Sektor rumah tangga adalah pemilik faktor produksi tersebut dan direspon mereka dalam menawarkan faktor tersebut dan menimbulkan interaksi permintaan dan penawaran faktor di dalam pasar faktor. D. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya sebuah perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Beberapa kebaikan atau keuntungan mekanisme pasar. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang disebabkan karena adanya kebaikan dalam mekanisme pasar. Kebaikan dalam mekanisme pasar tersebut adalah:
1. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Pasar dapat memberi informasi yang sangat berguna, yaitu dengan memberikan keterangan tentang harga, barang, dan sampai di mana besarnya permintaan kepada barang produksinya. Kedua, mengembangkan kegiatan usaha. Keadaan pasar yang selalu berubah, mengalami pertambahan pendapatan, kemajuan teknologi, serta pertambahan penduduk, akan mengembangkan permintaan produksi. Hal ini akan menambah produksi serta meningkatkan kegiatan ekonomi. Ketiga, memperoleh keahlian modern. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, teknologi modern haruslah digunakan. Kemahiran teknik serta manajemen yang modern diperlukan. 4. Produksi secara efisien. Dengan ditentukannya permintaan barang serta kelangkaannya, akan besar juga harganya, ditambah lagi dengan kelangkaan pada barang. Artinya, harga faktor-faktor produksi yang berbeda yang akan menentukan dasarnya permintaan dan ketersediaannya akan menyebabkan pengusaha berusaha untuk menggunakannya secara efisien. Kelima, pasar memberikan kebebasan yang tinggi, mempunyai kebebasan yang penuh untuk memilih jenis barang-barang yang akan diproduksinya, serta jenis-jenis faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksinya tersebut untuk mendapatkan pembayaran yang lebih menguntungkan. Kelemahan dalam mekanisme pasar. Sistem mekanisme pasar juga mendapat kritik. Beberapa kritik yang sering dikemukakan adalah: 1. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Persaingan yang sangat bebas menyebabkan golongan yang kuat akan menjadi lebih kuat lagi. Artinya, golongan mayoritas menindas golongan minoritas. Kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami kegiatan naik dan turunnya yang sangat tidak teratur. Ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna, di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli serta penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Jasa-jasa seperti jalan raya untuk mempertinggi efisiensi lalu lintas, angkatan bersenjata dan polisi untuk keamanan serta ketertiban, serta rumah sakit untuk penyediaan jasa kesehatan yang murah itu tidak dapat dilakukan oleh mekanisme pasar secara efisien. Untuk dapat menyediakan jasa di atas diperlukan campur tangan pemerintah. Kelima, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Eksternalitas adalah efek samping baik dan buruk. Eksternalitas yang buruk itu seperti merugikan lingkungan atau sekitarnya untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Sedangkan eksternalitas yang baik itu menguntungkan lingkungannya namun masih mendapat keuntungan. Demikianlah penyampaian materi ekonomi mikro bab 1 tentang pola kegiatan perekonomian dari saya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan serta penyampaian materi tersebut terdapat kekurangan atau bahkan melenceng dari pembelajaran materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.